Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Selamat datang di sekolah kami. Semoga kalian anak-anak kelas 7 tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tetap menjaga protokol kesehatan kalian. Tetap semangat belajar di rumah. Ya. Oke, pada kesempatan ini Ibu akan mengajarkan bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada kesempatan hari ini Ibu akan mengajarkan tentang teks deskripsi. Nah, nama Ibu di sini ada ya, Yusri Furiyanti. Kalian bisa memanggil Bu Yusri. Nah, apa itu teks deskripsi? Ada yang masih ingat teks deskripsi itu apa? Nah, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seolah-olah menyaksikan langsung objek dengan terperinci. Nah, kalian menggambarkan, menceritakan objek yang ada di sekeliling kalian. Apa saja objek yang bisa diceritakan? Banyak. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Kita lihat ciri-cirinya. Satu adalah teks yang menggambarkan suatu objek, yaitu benda, manusia, hewan. Nah, benda, contohnya apa benda? Misalnya di rumah kalian ada tempat pensil ya, ada tempat pensil, ini contohnya tempat pensil. Nah, kalian ceritakan secara detail apa aja yang ada di tempat pensil ini, bentuknya apa. Nah, contohnya misalnya ini. Ini tempat pensilnya bentuknya segi 4, berwarna pink, ya kan? Lalu ada gambar kuda poni. Nah, kegunaan tempat pensil ini untuk apa saja? Bisa buat menaruh alat tulis, ya kan? Menaruh uang juga bisa tempat pensil ini. Nah, ukurannya berapa? Nah, itu kalian ceritakan. Itu namanya teks deskripsi. Atau bisa juga kalian menceritakan misalnya ini buah apel, ya. Nah, ini ada buah apel. Buah apel kalian ceritakan. Nah, diceritakan dari bentuknya buah apel, kemudian warnanya apa, ya kan, merah hati, kegunaannya. Di sini banyak mengandung vitamin C, baik untuk tubuh kita. Nah, apalagi sekarang ya, dalam kondisi seperti ini, kita sangat butuh vitamin C. Nah, kita bisa makan buah-buahan. Nah, itu adalah menggambarkan teks deskripsi. Kalau manusia apa? Nah, manusia bisa misalnya menceritakan dari wajah, misalnya wajahnya lonjong, bulat, terus rambutnya ikal, hitam, atau warnanya pirang, misalnya rambutnya, atau diwarnai. Nah, itu juga menggambarkan manusia, tinggi, kurus, gemuk. Nah, itu yang dinamakan menceritakan teks deskripsi. Nah, ada lagi cirinya, dilihat dari panca indera. Nah, dilihat dari panca indera itu penglihatan. Nah, penglihatan tadi kan, contohnya ya kan, seperti Ibu menggambarkan tadi buah apel, lalu tempat pensil, itu adalah penglihatan. Lalu pendengaran, contohnya apa pendengaran? Misalnya kalian mendengarkan suara musik, lagu, ya kan, dari artis atau teman kalian sedang menyanyi. Nah, kalian ceritakan, wah suaranya merdu, indah, terdengar sangat sayup-sayup sehingga saya sejuk mendengarkan suara tersebut. Nah, itu yang namanya pendengaran. Penciuman. Nah, penciuman bisa rasa bau, ya kan? Bau harum, bau wangi, bau tidak sedap. Misalnya, kalian melewati suatu
tempat. Nah, di situ ada tempat pembuangan sampah. Nah, itu kan berdasarkan penciuman. Kalian bisa mengatakan, wah, tempat ini kurang baik untuk di tempat sebagai tempat tinggal. Kenapa? Karena tempatnya berdekatan dengan pembuangan sampah, sehingga kami bila hidup di sini tidak nyaman kehidupannya. Nah, itu namanya berdasarkan penciuman. Perasa. Nah, bisa apel ini perasa kalian rasakan. Kalian ceritakan, apa rasa apel ini? Misalnya, apelnya rasanya asam. Nah, berarti kan belum matang. Atau apel ini rasanya manis, enak, gurih. Misalnya, apa ranum ya? Ranum digigit tidak sudah agak-agak busuk atau bagaimana. Nah, apel ini masih segar. Nah, itu yang namanya perasa. Kalian mendeskripsikan. Peraba. Peraba bisa kalian menceritakan, misalnya meraba tangan teman kalian, ibu kalian, atau kalian mempunyai hewan piaraan. Nah, bulunya halus, lembut. Nah, itu yang dinamakan menggambarkan, mendeskripsikan menggunakan peraba. Jelas ya? Nah, di sini Ibu memberikan contoh. Ada yang tahu ini? Iya, Monas. Nah, siapa yang sudah pernah ke Monas? Untuk sekarang jangan dulu ya, Nak ya, karena sedang COVID ya kan. Jangan jalan-jalan ke rumah. Kita bisa lihat, kita bisa tamasya dengan menggunakan gambar atau Google ya. Nah, di sini ada Monas. Ibu akan mendeskripsikan Monas. Monumen setinggi 132 meter atau 433 kaki yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api. Lidah api yang mana? Yang di atasnya itu ya. Ya, dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala. Monumen nasional terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monumen dan museum ini dibuka setiap hari mulai pukul 8 sampai 3 sore. Pada hari Senin pekan terakhir setiap bulan ditutup untuk umum. Nah, itu Ibu menggambarkan tentang Monas. Nah, Monas itu termasuk benda juga. Nah, itu yang namanya, ini contohnya teks deskripsi. Nah, contoh lain. Di sini ada kelinci. Siapa yang suka kelinci? Pasti suka ya, semuanya kelinci adalah binatang yang lucu. Nah, di sini kelinciku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayangan itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu. Matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibirnya mungil yang merah, mudah sungguh menggemaskan. Ya, bibirnya mungil yang merah muda, sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Bagas sangatlah manja. Hampir tiap malam Bagas tidur di ujung kakiku. Sebelum dielus-elus, dia akan selalu menggangguku. Kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku sambil mengibar-ngibarkan telinganya yang panjang.
Mulutnya berkomat kamit seperti orang sedang berdoa. Kemanjanya membuat aku selalu rindu. Nah, itu mendeskripsikan siapa? Kelinci. Jelas ya, paham ya? Semoga dengan Ibu memberikan beberapa contoh, kalian paham bahwa teks deskripsi itu adalah apa? Teks yang menggambarkan sebuah objek. Objeknya itu bisa apa saja yang ada di dunia ini. Ya kan? Bendanya. Bisa manusia, hewan, ya kan? Benda, foto, kalian foto bisa, atau mendeskripsikan rumah kalian bisa. Atau juga mendeskripsikan sebuah peristiwa, itu juga bisa. Ya, jelas? Semoga kalian paham. Cukup sekian pembelajaran kita dari hari ini. Semoga ada manfaatnya buat kalian. Tetap semangat ya belajarnya. Jangan lupa materinya tadi dicatat ya nak ya, karena nanti berkaitan dengan tugas kalian. Ibu memberikan tugas kepada kalian tidak jauh dari materi ini. Jadi bila kalian mendengarkan materi ini dengan sungguh-sungguh, pasti kalian tugasnya akan mendapatkan nilai 100. Oke, terima kasih Ibu ucapkan. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.